Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Minggu tanggal 8 Maret 2020. Pada malam hari ini saya akan bicara dengan tema diwajibkan berpuasa. Saya ulangi sekali lagi. Pada malam ini saya akan bicara dengan tema diwajibkan berpuasa. Mari kita mulai. Diwajibkan berpuasa. Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kita lihat penjelasan dari pihak Islam terhadap surat Al-Baqarah ayat 183 ini. Saya ulangi sekali lagi. Mari kita lihat penjelasan dari pihak Islam terhadap surat Al-Baqarah ayat 183 ini. Mari kita lihat. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 183, berpuasa menggapai takwa. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Semestinya di bulan Al-Quran ini umat Islam mengencangkan ikat pinggang dan menancap gas untuk lebih bersemangat membaca serta merenungkan isi Al-Quran Al-Karim. Ya, perenungan isi Al-Quran hendaknya mendapat porsi yang besar dari aktivitas umat muslim di bulan suci ini. Mengingat hanya dengan inilah umat Islam dapat mengembalikan peran Al-Quran sebagai pedoman hidup dan panduan menuju jalan yang benar. Kita lihat Al-Quran, bulan Ramadan adalah bulan-bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Usaha yang mulia ini bisa dimulai dari sebuah ayat yang sering dibacakan, dikumandangkan, bahkan dihafal oleh kaum muslimin, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 yang membahas tentang ibadah puasa. Ayat yang mulia tersebut berbunyi, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini mengandung banyak pelajaran berharga berkaitan dengan ibadah puasa. Mari kita kupas hikmah yang mendalam di balik ayat yang mulia ini. Wahai orang-orang yang beriman. Sekali lagi saya ulangi. Wahai orang-orang yang beriman. Dari lafaz ini diketahui bahwa ayat ini Madaniyah atau diturunkan di Madinah setelah hijrah. Sedangkan yang diawali dengan ya ayyuhan nas atau ya bani Adam adalah ayat Makkiyah atau diturunkan di Mekah. Imam At-Tabari menyatakan bahwa maksud ayat ini adalah wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, membenarkan keduanya dan mengikrarkan keimanan kepada keduanya. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, firman Allah Ta'ala ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman dari umat manusia dan ini merupakan perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Dari ayat ini kita melihat dengan jelas adanya kaitan antara puasa dengan keimanan seseorang. Allah Ta'ala memerintahkan puasa kepada orang-orang yang memiliki iman. Dengan demikian Allah Ta'ala pun hanya menerima puasa dari jiwa-jiwa yang terdapat iman di dalamnya. Dan puasa juga merupakan tanda kesempurnaan keimanan seseorang. Lalu apakah iman itu? Iman secara bahasa artinya percaya atau membenarkan sebagaimana dalam ayat Al-Quran, dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Surat Yusuf ayat 17. Secara gamblang Rasulullah SAW menjelaskan makna iman dalam sebuah hadis. Iman adalah engkau mengimani Allah, mengimani malaikatnya, mengimani kitab-kitabnya, mengimani para rasulnya, mengimani hari kiamat, mengimani qada dan qadar yang baik maupun yang jahat. Demikianlah 6 poin yang harus dimiliki oleh orang yang mengaku beriman. Maka orang
enggan mempersembahkan ibadah kepada Allah semata atau menyembah sesembahan selain Allah, perlu dipertanyakan kesempurnaan imannya. Orang yang enggan mengimani Muhammad adalah Rasulullah atau meninggalkan sunnahnya, mengadakan ibadah yang tidak beliau tuntunkan, perlu dipertanyakan kesempurnaan imannya. Orang yang tidak percaya adanya malaikat, tidak percaya datangnya kiamat, tidak percaya takdir, perlu dipertanyakan kesempurnaan imannya. Namun, jangan Anda mengira bahwa iman itu sekedar percaya di dalam hati. Imam Asy-Syafi'i menjelaskan, setahu saya telah menjadi isma para sahabat serta para tabi'in bahwa iman itu berupa perkataan, perbuatan, dan niat perbuatan hati. Jangan mengurangi salah satu pun dari tiga hal ini. Dengan demikian, tidak dapat dibenarkan orang yang mengaku beriman namun enggan melaksanakan sholat, enggan membayar zakat, dan amalan-amalan lahiriah lainnya, atau wanita yang mengatakan walau saya tidak berjilbab, yang penting hati saya berjilbab. Jika imannya benar, tentu hati yang berjilbab akan ditunjukkan juga secara lahiriah, yaitu memakai jilbab dan busana muslimah dengan benar. Oleh karena itu pula, puasa sebagai amalan lahiriah merupakan konsekuensi iman. Kita lihat lagi kutipan ayat Al-Quran tadi, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Saya ulangi sekali lagi, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini sebagaimana Allah Ta'ala telah menyebutkan wajibnya qisas dan wasiat kepada orang-orang yang mukallaf pada ayat sebelumnya. Allah Ta'ala juga menyebutkan kewajiban puasa dan mewajibkannya kepada mereka. Tidak ada perselisihan pendapat mengenai wajibnya. Namun ketahuilah, di awal perkembangan Islam, puasa belum diwajibkan, melainkan hanya dianjurkan sebagaimana ditunjukkan oleh ayat, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan puasa, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Ibnu Katsir menjelaskan dengan panjang lebar tentang masalah ini. Kemudian beliau menyatakan, kesimpulannya, penghapusan hukum dianjurkannya puasa benar adanya bagi orang yang tidak sedang bepergian dan sehat badannya, yaitu dengan diwajibkannya puasa berdasarkan ayat, barang siapa di antara kamu hadir di bulan Ramadan itu, wajib baginya puasa. Surat Al-Baqarah ayat 185. Bertahap pewajiban ibadah puasa ini berjalan sesuai kondisi akidah umat Islam. Ketika itu Syekh Ali Hasan Al-Halabi Hafizahullah menyatakan kewajiban puasa ditunda hingga tahun kedua Hijrah, yaitu ketika para sahabat telah mantap dalam bertauhid dan dalam mengagungkan syiar Islam. Perpindahan hukum ini dilakukan secara bertahap karena awalnya mereka diberi pilihan untuk berpuasa atau tidak, namun tetap dianjurkan. Dari hal ini terdapat sebuah pengajaran berharga bagi kita, bahwa ketaatan seorang hamba kepada Rabb-nya sebanding lurus dengan sejauh mana ia menerapkan tauhid. Kita lihat lagi kutipan ayat Al-Quran tadi, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Saya ulangi sekali lagi, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Imam Al-Alusi dalam tafsirnya menjelaskan yang dimaksud dengan orang-orang sebelum kalian adalah para nabi sejak masa Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang, sebagaimana keumuman yang ditunjukkan dengan adanya isim mausul. Menurut Ibnu Abbas dan Mujahid, yang dimaksud di sini adalah ahlul kitab. Menurut Ibnu Abbas dan Mujahid, yang dimaksud di sini adalah ahlul kitab. Menurut Al Hasan As-Sudi,
dan Asyabi yang dimaksud adalah kaum Nasrani. Ayat ini menunjukkan adanya penekanan hukum, penambahan semangat, serta melegakan hati lawan bicara yaitu manusia, karena suatu perkara yang sulit itu jika sudah menjadi hal yang umum dilakukan orang banyak akan menjadi hal yang biasa saja. Adapun permisalan puasa umat Muhammad dengan umat sebelumnya, yaitu baik berupa sama-sama wajib hukumnya atau sama waktu pelaksanaannya dan juga sama kadarnya. Beberapa riwayat menyatakan bahwa puasa umat sebelum umat Muhammad adalah disyariatkan puasa 3 hari setiap bulannya. Sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, terdapat riwayat dari Muadz, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, At-Qatadah, Ad-Dahak bin Mazahim yang menyatakan bahwa ibadah puasa awalnya hanya diwajibkan selama 3 hari setiap bulannya, kemudian hal itu dinasah dengan disyariatkannya puasa Ramadan. Dalam riwayat tersebut terdapat tambahan bahwa kewajiban puasa 3 hari setiap bulan sudah ada sejak zaman Nabi Nuh hingga akhirnya dinasah oleh Allah Ta'ala dengan puasa Ramadan. Kutipan ayat lainnya, agar kalian bertakwa. Kutipan ayat lainnya, agar kalian bertakwa. Kata la'alla dalam Al-Quran memiliki beberapa makna, diantaranya taklil, alasan, dan taraji, indal, mukatab, harapan dari sisi orang diajak bicara. Harapan dari sisi orang diajak bicara. Dengan makna taklil dapat kita artikan bahwa alasan diwajibkannya puasa adalah agar orang yang berpuasa mencapai derajat takwa. Dengan makna taraji dapat kita artikan bahwa orang yang berpuasa berharap dengan perantaraan puasanya ia dapat menjadi orang yang bertakwa. Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini maksudnya adalah agar kalian bertakwa, menjauhkan diri dari makan minum dan berjima dengan wanita ketika berpuasa. Imam Al-Bagawi memperluas tafsiran tersebut dengan penjelasannya, maksudnya mudah-mudahan kalian bertakwa karena sebab puasa, karena puasa adalah wasilah menuju takwa, sebab puasa dapat menundukkan nafsu dan mengalahkan syahwat. Sebagian ahli tafsir juga menyatakan maksudnya agar kalian waspada terhadap syahwat yang muncul dari makanan, minuman, dan jima. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan dengan ringkas, maksudnya agar kalian bertakwa dari maksiat, sebab puasa dapat mengalahkan syahwat yang merupakan sumber maksiat. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah takwa itu? Secara bahasa Arab, takwa berasal dari fi'il ifaka yataki yang artinya berhati-hati, waspada, takut. Bertakwa dari maksiat maksudnya waspada dan takut terjerumus dalam maksiat. Namun secara istilah definisi takwa yang terindah adalah yang diungkapkan oleh Talak bin Habib Al-Anasi. Takwa adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah dengan cahaya Allah, dalil mengharap ampunan Allah, meninggalkan maksiat dengan cahaya Allah, dalil, dan takut terhadap azab Allah. Demikianlah sifat orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa beribadah, bermuamalah, bergaul, mengerjakan kebaikan karena ia teringat dalil yang menjanjikan ganjaran dari Allah Ta'ala, bukan atas dasar ikut-ikutan, tradisi, taklid, buta, atau orientasi duniawi. Demikian juga orang bertakwa senantiasa takut mengerjakan hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya karena ia teringat dalil yang mengancam dengan azab yang mengerikan. Dari sini kita tahu bahwa ketakwaan tidak mungkin tercapai tanpa memiliki cahaya Allah, yaitu ilmu terhadap dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jika seseorang memenuhi kriteria ini, layaklah ia menjadi hamba yang mulia di sisinya. Kita lihat ayat Al-Quran, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Surat Al-Hujurat
ayat 13. Setelah mengetahui makna takwa, simaklah penjelasan indah berikut ini dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahmatullah dalam tafsirnya tentang keterkaitan antara puasa dengan ketakwaan. Puasa itu salah satu sebab terbesar menuju ketakwaan, karena orang yang berpuasa telah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selain itu, keterkaitan yang lebih luas dari antara puasa dan ketakwaan. 1. Orang yang berpuasa menjauhkan diri dari yang diharamkan oleh Allah berupa makan, minum, jima, dan semisalnya. Padahal jiwa manusia memiliki kecenderungan kepada semua itu. Padahal jiwa manusia memiliki kecenderungan kepada semua itu. Ia meninggalkan semua itu demi mendekatkan diri kepada Allah dan mengharap pahala darinya. Ini semua merupakan bentuk takwa. 2. Orang yang berpuasa melatih dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menjauhi hal-hal yang disukai oleh nafsunya, padahal sebetulnya ia mampu untuk makan, minum, atau berjima tanpa diketahui orang, namun ia meninggalkannya karena sadar bahwa Allah mengawasinya. 3. Puasa itu mempersempit gerak setan dalam aliran darah manusia sehingga pengaruh setan melemah, akibatnya maksiat dapat dikurangi. 4. Puasa itu secara umum dapat memperbanyak ketaatan kepada Allah dan ini merupakan tabiat orang yang bertakwa. 5. Dengan puasa orang kaya merasakan perihnya rasa lapar sehingga ia akan lebih peduli kepada orang-orang fakir yang kekurangan, dan ini juga merupakan tabiat orang yang bertakwa. Itu adalah penjelasan dari pihak Islam tentang berpuasa. Ini penjelasan dari saya, yang tadi saya baca adalah penjelasan dari pihak Islam tentang berpuasa. Ini penjelasan dari saya. Surat Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bila memang benar yang dikatakan oleh Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini, maka di mana tertulis dalam Al-Quran, di surat apa, ayat berapa, Allah SWT mewajibkan berpuasa kepada orang-orang Yahudi? Jawabannya tertulis dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa? Di mana tertulis dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa, Allah SWT mewajibkan berpuasa kepada orang-orang Nasrani? Jawabannya tertulis dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa? Di mana tertulis dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa, Allah SWT mewajibkan berpuasa kepada orang-orang Sabi'in? Jawabannya tertulis dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa? Kalau Al-Quran tidak bisa menjawab, maka terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT berbohong dan berdusta berdasarkan Al-Quran. Kalau Allah SWT berbohong dalam Al-Quran, maka terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT bukan Tuhan yang sesungguhnya, tetapi Tuhan palsu atau makhluk asing yang menyamar sebagai Tuhan kepada Muhammad SAW. Saya ulangi sekali lagi. Kalau Al-Quran tidak bisa menjawab, maka terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT berbohong dan berdusta besar dalam Al-Quran. Kalau Allah SWT berbohong dalam Al-Quran, maka terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT bukan Tuhan yang sesungguhnya, tetapi Tuhan palsu atau makhluk asing yang menyamar sebagai Tuhan kepada Muhammad SAW. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati.